Ya, dari MSKJ 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat pagi, halo apa kabar? Denny Arta di Bincang Jogja. Karena Jogja butuh suara kita, karena Jogja butuh perhatian kita, dan karena Jogja punya banyak hal yang bisa kita berbincangkan. Termasuk kalau kita ngomongin tentang UMKM yang hebat, UMKM yang halal. Kita akan ngobrol bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah hadir di studio 101,3 Star FM, dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami di Star FM dan juga menyaksikan live streaming kami di starjogja.com, Anda boleh gabung di 081-862-1013. Yang pertama ada narasumber dari yang punya ditugaskan untuk ngurusin tentang koperasi dan UKM. Ada Pak Tri Karyadi Rianto, Pak Toto, Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM. Selamat pagi Pak Toto. Pagi Mas. Mungkin mendekat ke mikrofon Pak biar suaranya lebih. Ya. Pagi Mas, sekali lagi. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Saya suka dengan warna birunya Pak. Warna favorit. Warna favorit ya. Kemudian ya yang sebelahnya ada Pak Buntolib, ini Ketua Satgas Halal dari kantor wilayah Kementerian Agama di. Selamat pagi Pak Buntolib. Pagi Mas. Mungkin nanti juga lebih mendekat ke mikrofon juga ya. Kemudian yang mewakili dari pelaku UMKM ada Pak Boni, yang punya bakpia. Bakpia apa ini Pak Boni? Bakpia Bolista. Nanti kita akan tanyakan terkait dengan tema kita di kali ini, UKM halal, UMKM halal, UMKM hebat. Dan kita tahu ternyata hari ini adalah hari UMKM, betul ya Pak Toto ya? Ya betul. Nah ini kan menarik ketika kita ngomongin tentang UMKM di Yogyakarta yang ternyata punya potensi yang sangat luar biasa. Pak Toto, saya ingin dapat gambaran dulu terkait dengan potensi UMKM di Yogyakarta. Ini kan disebut-sebut UMKM di Yogyakarta itu termasuk yang hebat karena mampu bertahan, mampu eksis, dan kemudian mampu berkembang di tengah pandemi. Betul Pak Toto? Wah, betul sekali Mas. Berbicara UMKM itu hal yang seksi ya. UMKM itu seksi, di mana-mana oleh siapa selalu dibicarakan. Utamanya di ini ya, pas pandemi dan pasca pandemi ini seperti itu, karena memang UMKM itu hebat, mampu mengatasi hal-hal yang seperti ini. Untuk apa? Perekonomiannya naik, perekonomiannya drop, itu pengaruh utamanya adalah UMKM. Karena apa? Di sana tidak sekedar UMKM itu memproduksi produknya, tapi di sana ada tenaga kerjanya di sana. Nah, pada waktu pandemi ini kan banyak tenaga kerja yang diresainkan gitu kan ya, karena produksinya berkurang. Tapi alhamdulillah yang pada waktu pandemi kemarin tuh sempat pertumbuhan ekonomi di kota Yogyakarta itu terkontraksi sampai min 2 sekian, ini sudah boleh kembali menjadi plus 5 sekian seperti itu. Nah, berbicara potensi UMKM yang menjadi penggerak roda perekonomian khususnya di kota Yogyakarta ini, kita punya 3 top unggulan produk UMKM. 1 pastinya kuliner, pasti ya. 2 fashion, 3 yang craft seperti ini. Nah, kebetulan ini hari UMKM nih, tepat sekali 12 Agustus seperti ini. Meskipun ini gaungnya tidak sekental dengan gaung persiapan kemerdekaan. Tapi kami selaku pembina UMKM di kota Yogyakarta ingin menggaungkan utamanya hal-hal yang sekarang yang menjadi skala prioritas bagi UMKM, biar naik kelas, biar produk-produknya itu bisa diakui oleh dunia seperti itu. Khususnya kami ingin mengangkat bagaimana produk-produk makan kota Yogyakarta itu punya sertifikat halal. Mengapa halal? Karena halal itu orang awam itu, halal itu kan yang konsumennya orang Islam, karena itu harus halal. Tapi kalau yang non Islam nggak halal nggak apa-apa. Bukan itu sekarang. Masalahnya bukan itu, karena halal itu sudah menyangkut mutu suatu produk. Nah, nanti dari Pak Kemenak akan menjelaskan banyak hal itu. Oke. Gitu, Mas. Ya Pak Toto, kalau kita ngomongin tentang kepedulian dari teman-teman di Pemkot Yogyakarta untuk mendukung pengembangan diri UMKM di kota Yogyakarta ini seperti apa Pak? Program-program yang sudah dilakukan untuk ya tadi dibilang naik kelas nih Pak. Apa saja yang sudah dilakukan dan nanti kedepannya kan seperti apa Pak? Oke.
bahwa pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi UKM seperti itu tentu saja banyak kegiatan-kegiatan strategi yang pro dengan UMKM. Permasalahan-permasalahan satu misalnya banyak fasilitasi satu tentu saja bagaimana untuk meningkatkan kualitas produk mereka itu. Karena apa ini PR bersama bahwa kualitas produk UMKM di Kota Yogyakarta kan belum optimal ya, kita tingkatkan. Kemudian kapasitas produksinya. Nah, kalau UMKM mau naik kelas tentu saja kalau berbicara ekspor itu kapasitas produksinya harus istiqomah harus apa namanya konsisten gitu. Jadi gitu. Kemudian yang ketiga promosi, kita bantu promosi baik offline maupun online. Itu 3 hal itu yang banyak kami lakukan. Kemudian yang keempat banyak pelatihan bintek, workshop dan seterusnya. Tentu saja peruntukannya bagi UMKM yang ber-NIK Kota Yogyakarta seperti itu. Iya, Mas. UMKM di Yogyakarta kan disebut sangat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga tetap bisa eksis di tengah perubahan zaman yang semuanya larinya ke teknologi, promosi pun lewat teknologi. Bagaimana kemudian teman-teman dari tempatnya Pak Toto ini melihat kemampuan teman-teman UMKM di Yogyakarta untuk beradaptasi pada teknologi, Pak? Ya, jadi sesuai dengan arahan Pak Presiden bahwa UMKM kalau mau maju beradaptasi harus melakukan lompatan-lompatan. Yang sifatnya UMKM yang konvensional harus bisa beradaptasi dengan teknologi, harus melakukan digital marketing, sehingga kami banyak melakukan pelatihan kepada UMKM untuk pemasarannya, tidak hanya pemasarannya, jadi manajemennya, pembukuannya harus terdigitalisasi seperti itu. Itu Mas. Apakah kemudian ada juga semacam pelatihan Pak untuk bagaimana memasarkan produk dengan konsep digital, dengan packaging yang lebih bagus atau seperti apa ini Pak? Pasti kita petakan bahwa UMKM kan tidak semua itu sudah running pada teknologi. Jadi yang sifatnya kita bagi yang sifat dasar dan advance seperti itu. Yang dasar baru pengenalan nih, pengenalan ini. Tapi kalau yang advance kita sudah middle ya seperti itu. Nah, kita intervensi. Kemudian kita perkenalkan dengan pemasaran produk sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Kalau kita ngomongin tentang tantangan terbesar yang dihadapi oleh teman-teman pelaku UMKM di Kota Yogyakarta ini apa sih sebenarnya Pak? Terus terang aja kalau berbicara UMKM mereka masih lemah, literasi digitalnya masih kita dorong seperti itu. Oke. Itu. Nah, terkait dengan sertifikasi halal, Pak Toto mewakili teman-teman di pengambil kebijakan. Sebenarnya apa arti penting sertifikasi halal ini bagi pelaku UMKM, Pak? Sebelum nanti saya akan beralih ke yang punya ranah untuk pengurusannya. Ya. Baik, Mas. Jadi tadi bahwa prinsip-prinsip halal itu tidak hanya berbicara masalah agama loh, bahwa label halal itu pengakuan yang jelas. Pengakuan halal suatu produk yang pertama seperti itu, yang kemudian jaminan kualitas produk itu labelnya halal seperti itu, jaminan kualitas produk. Kemudian kepercayaan konsumen terhadap UMKM suatu produk itu pastinya harus ada sertifikasi halal. Nah, karena rata-rata produk UMKM di Kota Yogyakarta masih banyak yang mengesampingkan itu, sehingga ini perlu ada strategi nanti dari Kemenak ya dengan lewat BPJBH itu nanti ada program-program sehati, program sertifikasi halal secara gratis ya. Sertifikasi halal secara gratis. Tanda kutip. Gratisnya itu dibebankan kepada pemerintah daerah melalui apa? Kalau kami APBD, anggaran pemerintah daerah seperti itu. Nah, kemarin sudah ada semacam komitmen kepala daerah terkait dengan ini seperti itu. Nah, kemarin pas puncak hari koperasi tingkat provinsi itu semua kepala daerah didatangkan untuk memberikan komitmennya terkait dengan sertifikasi halal. Nah, kami dari Kota Yogyakarta kemarin sudah berkomitmen bahwa tahun 23 akan memfasilitasi produk sertifikasi halal bagi UMKM seperti itu. Demikian juga untuk tahun 22 melalui anggaran perubahan ini tahun 22 juga ini, sebelum yang tahun 23 kami sudah
menganggarkan juga. Oke. Itu APBD. Kemudian kan tidak sekedar APBD, tapi kami harus bisa memitrakan. Nah, kami insya Allah nanti akan bermitra dengan Basnas Kota Yogyakarta untuk bisa memfasilitasi UMKM Kota Yogyakarta untuk memperoleh sertifikasi halal seperti itu. Mengenai teknisnya bagiannya memperoleh sertifikasi halal nanti dari Kementerian. Nah, pas karena sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Muntolib, Ketua Satgas Halal dari kantor wilayah Kementerian Agama DIY. Selamat siang Pak Muntolib. Siang Mas. Iya, kita ngobrol tentang saya sempat baca-baca juga ada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Betul ya, ada BPJPH. Ini badannya seperti apa Pak? Peran dan tugasnya seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kami itu di Kementerian Agama itu ada BPJPH namanya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Ya, kemudian itu kalau di pusat, kemudian kalau di Kanwil itu namanya Satgas. Ya, Satgas Halal namanya. Satgas Halal ini ex officio dengan Kabak TU. Saya itu kalau di kantor itu namanya kepala bagian tata usaha. Itu melekat, jadi melekat itu ex officio, kemudian kami harus mensukseskan dari BPJPH terkait dengan sertifikasi halal. Karena sertifikasi halal itu yang dulu dengan sekarang itu beda. Secara substansi sama, tetapi secara struktur itu agak beda. Kalau dulu yang berperan itu MUI dengan LP POM, jadi Lembaga Pemeriksa Obat dan Makanan dan Minuman itu. Tapi sekarang ini ada terobosan-terobosan dari Pak Menteri terkait bagaimana percepatan halal ini, produk halal di masyarakat ini semakin bisa dirasakan. Karena kita menjadi negara muslim terbesar di dunia, tetapi produk sertifikasi halalnya itu rendah, nomor 4 setelah Singapura malahan. Oke. Jadi dari Emirat Arab, kemudian Malaysia, Singapura, baru kita ini. Padahal kalau dilihat produk Muslim ini kan banyak sekali, dan kita itu adalah negara konsumtif. Produksi kulinernya juga mungkin beraneka ragam. Tapi kenapa ini menjadi sertifikasi halalnya rendah? Karena dulu mungkin terlalu mahal. Nah, sekarang untuk tahun 2022 ini Kementerian Agama itu menggelontorkan 25.000 program sehati sertifikat halal. Sehati itu sertifikat halal gratis 25.000. Alhamdulillah untuk DIY itu ada 4.700-an dari 25.000 itu. Jadi paling terbesar pengguna sertifikasi halal gratis itu dari Kementerian Agama. Oke. Ya, jadi seperti itu kita berbagai dinamisasi yang ada di masyarakat. Jadi BPJPH harus mengawal ini semuanya, berkontribusi, bersinergi dengan UMKM otomatis. Ini Satgas ini masih dibantu dari LPH itu. Yang paling besar ini di UIN Sunan Kalijaga. Karena nanti di situ ada pendamping namanya PPH, pendamping produk halal. Jadi ini untuk kami punya 1.000 pendamping. Jadi nanti masyarakat yang kemarin dengan program Safe Declare itu, jadi pernyataan halal dari pengusaha itu sendiri. Alhamdulillah ini Jogja cukup tinggi. Kemudian nanti ini kami terus sosialisasi Mas. Jadi sosialisasi ke masyarakat. Nah, kalau dulu pengajuan sertifikasi halal itu kan mahal banget. Jadi kelihatannya masyarakat itu, pengusaha itu kan, wah ini mahal-mahal banget, kemudian rumit. Sekarang enggak, Kementerian Agama kemudian menerbitkan namanya SIHalal, Sistem Informasi Halal. Jadi masyarakat tinggal nanti mengajukan secara online, mendaftarkan, kemudian setelah mendaftarkan nanti mengupload
data-data itu kemudian nanti kami dampingi. Jadi setelah itu nanti di mana itu sudah ada pendamping. Misalnya di kota Yogyakarta kami punya pendamping yang tersebar di Kemenak di kabupaten kota se-daerah istimewa Yogyakarta yang jumlahnya hampir 1000-an gitu. Jadi mendampingi. Memang yang itu sudah kita bimtek mulai dari proses, kemudian proses bahan dan sebagainya kita sudah tahu semuanya. Nanti insya Allah kalau ini jadi, tapi Gus Menteri itu biasanya mau menambah untuk 300.000 program gratis lagi yang ini, tapi ini masih penggodokan anggaran untuk perubahan itu. Nanti insya Allah akan, kalau itu akan jadi ya kita sosialisasikan lagi dengan pemerintah kabupaten kota. Karena kemarin setelah MOU tadi sudah disampaikan Pak Toto, kemarin sudah kami juga bersama Dinas Koperasi yang di DIY di Hotel Rik itu sudah menandatangani antara BPJPH dengan pemerintah kabupaten kota dan gubernur. Iya. Gitu. Ya Pak Tholib, tadi kan Pak Toto sudah menyampaikan arti penting sertifikasi halal yang harus dimiliki oleh para pelaku UMKM tadi. Dari sudut pandangnya teman-temannya Pak Tholib ini, apa sih arti penting kehadiran dari sertifikasi halal ini bagi para pengusaha ini, Pak? Ya, terima kasih Mas. Jadi kita ini kan negara Muslim terbesar ya. Kemudian kehadiran sertifikasi halal ini bisa meningkatkan kualitas ya, kualitas produk. Karena di situ kami akan meneliti dalam pendampingan itu. Kalau di dalam ini tadi sudah disampaikan Pak Toto, itu bukan hanya Muslim sendiri, tapi kualitas produk mulai dari kesucian, kebersihan, kemudian proses kehalalan sampai dengan proses penyembelihan aja. Kalau orang itu mungkin sekarang, salah satu contoh ya Mas ya, yang berbau penyembelihan. Orang itu kadang kan menyembelih ayam itu begitu diginikan langsung dimasukkan ke dalam gitu ya, dibersihkan. Kalau di halal enggak, nanti ini dari sisi hewan yang ini yang mau disembelih, kemudian penyembelihan prosesnya ini diteliti betul, artinya diperiksa betul dari LPH ini. Ini jadi sudah mempunyai standar bagaimana ini penyembelihan itu memang betul-betul standar penyembelihannya sesuai dengan syariat. Kemudian kalau syariat tentu di situ pasti di situ ada kesucian, pasti ada sistem kebersihan, higienitas dan sebagainya, itu sudah diperiksa semuanya. Kemudian kalau itu sudah berlabel halal, coba kita melihat misalkan kalau ada satu contoh itu, misalkan orang tidak bisa ekspor di dunia pasar global itu gara-gara dia itu tidak mempunyai sertifikat halal. Karena apa? Karena di negara tujuan, bahkan yang masuk di negara kita aja itu juga begitu. Jadi banyak yang sudah mengajukan diimpor misalkan dari negara lain ke kita, itu kalau tidak bersertifikat halal kan nggak bisa. Begitu juga kita nanti kalau ekspor kok tidak bersertifikat halal, nanti juga tidak bisa, karena itu sudah menjadi komitmen antara kementerian, kita antar kementerian bahwa memang omset yang harus produk yang harus keluar itu juga harus bersertifikasi halal ini. Pak, kalau saya selaku pengusaha yang ingin mendapatkan sertifikasi ini, langkah-langkah yang kemudian saya harus ambil, saya harus siapkan untuk mendapatkan sertifikasi ini seperti apa Pak? Dan butuh berapa lama Pak sampai kemudian keluar sertifikat ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi kalau yang perlu disiapkan itu yang paling pokok itu adalah satu, misalkan kalau self declare itu kan pernyataan pernyataan halal dari pelaku usaha. Tapi itu kan syarat-syaratnya harus yang bahan bakunya itu dari buah-buahan, sayuran. Kalau itu kan tidak mengandung resiko terlalu panjang Mas. Beda dengan kalau yang itu melibatkan yang penyembelihan, misalkan kayak lemper. Lemper itu walaupun itu
hanya kecil, tapi itu kan di dalamnya kan ada ayam juga kan gitu. Ayam kan pasti nanti nyembelihnya di mana, di RPH yang sudah bersertifikasi halal apa belum, kan gitu. Tapi kalau buah-buahan misalkan jus, kemudian minuman tradisional kayak jamu, itu kan bahan-bahannya kan pasti halal semuanya, tinggal nanti melihat proses. Nah, untuk melihat proses ini kami punya pendamping. Nah, kalau proses untuk mendapatkan sertifikasi halal, pelaku usaha itu tinggal ngupload aja, nanti mendaftarkan di Si Halal itu, di aplikasi Si Halal yang sudah disiapkan oleh Kementerian Agama dari BPJPH. Nanti kemudian ada NIB. Nah, NIB ini dari Pak Toto. Oke. NIB itu nomor induk berusaha. Itulah, ini kan sudah. Nah, kemudian KTP. Nah, setelah KTP nanti kemudian ada dokumen atau narasi proses, misalkan bahannya ini, misalkan untuk melihat jamu tradisional, misalkan beras kencur, ini bahannya dari apa saja itu, misalkan pon-pon, kemudian air, kemudian itu sudah nanti proses. Nanti kami setelah itu nanti tinggal nanti dari Pak Toto itu, misalkan dari pelaku usaha atau yang berkelompok, Pak kami butuh pendamping untuk apa itu, untuk ngupload itu karena kami kesulitan, ya kami nanti akan menerjunkan pendamping, tinggal menunjuk nanti pendamping, misalkan di Mantri Jeron kemarin itu ada 11. 11 itu 11 orang karena Mbak kesulitan, tak terjunkan satu pendamping dari kami untuk mendampingi terus. Alhamdulillah sekarang sudah STTD, surat tanda terima dokumen. Nanti tinggal menunggu setelah STTD itu nanti tinggal nunggu fatwa MUI. Nanti ada kemudian SH, nanti kalau sudah SH itu sertifikasi halal. Alhamdulillah untuk bulan ini sudah mulai. Lamanya, misalkan lama itu sebenarnya kami itu SOP kami itu hanya 21 hari sampai 27. Tapi kadang ini ada kendala kemarin itu di MUI ya, karena terbatas. Karena 25.000 ternyata 25.000 MUI kewalahan. Karena harus di situ numpuk berkas itu, STTD itu semua provinsi sudah numpuk di situ, MUI-nya kewalahan. Akhirnya tinggal nunggu fatwa kan. Tinggal fatwa MUI itu, maka ini juga butuh waktu ternyata dari 21 hari ternyata kita harus butuh 27 hari. Ini. Jadi nanti kita nggak terlalu sulit. Nanti kalau ada kesulitan kami menerjunkan pendamping halal. Itu. Apa yang harus diperhatikan oleh mereka yang akan mengurus sertifikasi halal ini agar proses pengurusannya menjadi lebih lancar, Pak? Jadi yang perlu diperhatikan sebenarnya ya itu. Jadi kita harus dipisahkan. Kalau yang melalui self declare itu harus dipisahkan, dipahami betul supaya bahan-bahan yang memang itu sudah bisa dipisahkan, yang dari buah-buahan, sayuran dan sebagainya ini diajukan sendiri. Kemudian yang melibatkan sembelihan dan sebagainya itu diajukan sendiri. Jangan sampai misalkan satu kasus gorengan ya. Gorengan ini kan ada gorengan itu yang sangat lama untuk mendapatkan karena bahan bakunya itu bermacam-macam. Itu misalkan kalau gorengan itu dari tempe, tempenya sudah halal. Kemudian minyaknya harus milih yang halal, jangan milih yang curah. Jadi minyaknya misalkan minyak yang sudah berlabel halal itu kan otomatis kan diupload otomatis nanti kan ketahuan dokumen itu. Nah kemudian kalau yang belum otomatis nanti wah ini nggak bisa karena minyak curah ini kan ngelacaknya kesulitan juga kan. Nah, ini harus minyak curahnya harus mendapatkan label halal padahal dia belum otomatis. Nah, ini yang harus diperhatikan. Ini cuma kadang pedagang wah ngelek ngono sulit ya kayak gitu. Ya itu makanya semua untuk berlabel halal karena nanti akan bersinergi. Jadi kayak apa itu kayak plasma itu saling bersinergi, saling mendukung nanti antara satu dengan yang lain. Kalau itu ini yang harus diperhatikan. Kemudian ya KTP, kemudian aplikasi. Kesulitan kami Mas, jadi kesulitan kami yang ada di masyarakat itu karena banyak yang ibu-ibu itu tidak apa itu dengan teknologi. Nah, ini kami yang kemudian
mau nelpon pendamping aja kadang malam-malam itu, Pak kami harus ke sana karena apa? Ini yang 11 ini yang 2 itu belum upload. Karena apa? Nunggu anaknya itu pulang gitu kan. Ini kadang di situ gitu. Iya, menarik. Yeah. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bergabung di pagi jelang siang kali, silakan Anda bergabung di 081-862-1013 ataupun juga silakan tulis di kolom komentar Instagram Star Jogja FM. Anda masih mendengarkan Bincang Jogja, UMKM Halal, UMKM Hebat. Saya bersama dengan Pak Toto, Pak Muntolib dan juga Pak Boni dari perwakilan pengusaha yang sudah mengurus sertifikasi halal. Anda juga bisa menyaksikan siaran kita di streaming starjogja.com, live audio dan juga video. Pak Toto, saya akan bacakan dulu satu interaksi yang sudah bergabung di kesempatan pagi kali ini. Pak, dari Dido Mustika, @Dido Mustika, apakah industri rumah tangga juga harus ngurus sertifikat ini, Pak? Monggo Pak Toto. Ya, selama UMKM itu memproduksi sebuah makanan, utamanya pastinya olahan makanannya itu diseyukyakan. Karena apa? Ini ada amanah dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk makanan. Utamanya itu rigidnya pasal 4 bahwa produk yang masuk dan beredar diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ini batas waktunya, wajibnya kapan? Kasih waktu tanggal 17 Oktober 2024. Artinya apa? Nanti kan beredar itu produknya. Yeah. Nah, makanya itu wajib. Nah, ketika wajib kan kita melakukan edukasi nih mulai sebelum tahun 2024 dengan memberikan fasilitas. Nanti kita akan memberikan dari Pemkot Yogyakarta melalui Dinas Perindustrian Koperasi UKM, kami akan case ke tahun 2023, case ke 30 IKM minimal ya. Kita ada budget 30 juta nih. Nanti akan kita ekspresikan ke berapa IKM gitu, Pak. Yeah. Seperti itu. Kemudian yang ini anggaran perubahan 22 ini kita menganggarkan sekitar 50 juta, Pak. 50 juta untuk case. Nanti bisa nggak UKM itu bisa menangkap peluang-peluang ini enggak? Karena apa? Kami juga punya strategi, juga ada unsur edukasinya. Jangan-jangan UKM yang kita fasilitasi hanya sekedar sebagai katanah. Maksudnya gini, produknya kita fasilitasi produk halal. Yaudah, saya sudah punya ini. Tidak seperti itu. Yang akan kami fasilitasi ada produk ketika kita beri fasilitas halal itu akan lari. Artinya apa? Kalau ini dulu pemasarannya hanya lokalan. Iya. Kementerian. Wah, ini setelah kita fasilitasi bisa kota, bisa provinsi, bahkan bisa nasional. Tidak hanya sebagai aja, ayam-ayam aja, bukan seperti itu. Gitu, Pak. Kebijakan kami seperti itu. Artinya hanya produk halal bisa mengakselerasi pemasaran yang go publik tadi. Iya, percaya diri dan punya meluas bekal jaringan ya untuk pemasaran, lebih menjual tadi ya. Bersaing di pasar global. Iya, Nah, itu dia. Nah, tidak berhenti. Betul. Pak Muntolib, saya penasaran dengan masa berlakunya sertifikat ini. Ini berapa lama sertifikat ini berlaku dan apakah nanti ketika misalnya masa berlakunya selesai, apakah ada kemudian semacam evaluasi kembali untuk mendapatkan sertifikasi ini, Pak? Iya, betul, Mas. Jadi untuk masa berlaku yang sekarang, jadi kalau dulu itu berlaku sertifikasi halal itu hanya 2 tahun. Nah, kebijakan BPJPH yang sekarang itu yang digulirkan Pak Menteri Agama bahwa yang itu mereduksi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tadi yang disampaikan oleh Pak Toto, berlakunya itu 4 tahun, Mas. Jadi lebih lama lagi. Oke. Jadi lebih lama dan itu lebih mudah. Jadi kalau dulu kan manual, tapi insya Allah nanti semakin hari akan semakin mudah. Jogja ini yang sudah daftar di LPH itu lembaga pemeriksa halal itu sudah 2. Jadi kita nanti akan punya 3 di LPH Win Sunan Kalijaga, LPH Perindustrian ini yang kemarin baru diverifikasi. Mudah-mudahan ini segera mendapatkan pengesahan, nanti kemudian itu semakin murah lagi. Karena kita ini kemarin kalau
harganya itu per sertifikat itu kan 300.000 Mas. Yang self declare itu, yang gratis itu, yang 25.000. Kemudian yang sekarang diturunkan lagi, yang mandiri reguler dari masyarakat itu hanya 230. Karena itu untuk pendamping, kemudian untuk LPH, kemudian untuk MUI. Ini sudah ada dan itu lebih murah lagi. Nanti kalau Pak Toto misalkan punya 50 dibagi 230.000, nanti bisa untuk membiayai berapa UKM kan gitu. Itu lebih mudah kalau bersinergi antara Kementerian Agama dengan UKM baik kabupaten kota seluruh Indonesia dari BPJBH yang di Jogja nanti. Tapi alhamdulillah ini Jogja ini sudah semakin lari terus ini. Jadi Kulon Progo itu juga kemarin udah nganggarin dari Pemdanya ada 100 juta. Kemudian kalau ini dibagi 230 kan semakin banyak, nanti ada berapa UKM itu yang bisa tersertifikasikan ini. Jadi masa berlakunya lebih lama Mas. Jadi kalau dulu hanya 2 tahun, sekarang udah 4 tahun. Nanti bisa diperpanjang lagi masa berlakunya itu. Tapi nanti harganya juga semakin murah. Nanti akan ada dari pendamping saja nanti. Dari pendamping apakah ini diterjunkan dari pendamping, kemudian pendamping akan mendampingi, prosesnya masih sesuai kemarin, nanti bisa diperpanjang, nanti akan mengurangi di LPH, kemudian hanya MUI, nanti akan berkurang. Nanti biayanya berapa nanti kan itu sangat sangat tergantung dengan proses yang disertifikasi. Ya, gitu. Ya pasti nggak mahal karena ini mahal, sangat berguna untuk pemasaran kedepannya, betul ya. Iya. Saya ke Pak Boni mungkin mendekat ke mikrofon terkait dengan ini testimoni yang sudah mengurus sertifikasi halal. Pak, ceritanya seperti apa sih Pak kemudian yang mendorong Pak Boni ini kemudian saya harus mengurus sertifikat halal ini, seperti apa sih Pak? Ya, oke. Awal mula kenapa saya mengurus sertifikasi halal? Pertama, saya sangat sadar bahwa saya harus memproduksi produk yang memang bagus, kemudian produk yang memang layak untuk dikonsumsi dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Itu suatu kesadaran bagi saya sendiri, karena prinsip saya begini Mas, bahwa saya mau produksi ini tidak hanya untuk orang lain tetapi untuk keluarga saya juga. Jadi kalau anak cucu saya makan produk yang tidak bagus, ya saya yang sangat berdosa gitu loh. Nah, itu yang mendorong saya pertama kali seperti itu. Memang waktu itu awal-awal saya produksi itu di tahun 2017-an itu ya memang tadi dikatakan boleh dikatakan cukup mahal bagi kami UMKM ya. Waktu itu nilainya kan lebih dari 2 juta dan itu masa berlakunya juga cuma 2 tahun seperti itu. Jadi bagi UMKM, jadi waktu itu memang kita berpikir wah ini berat gitu ya. Tetapi kenapa saya termotivasi untuk tetap mengurus seperti ini? Karena saya yakin bahwa ini akan bermanfaat untuk produk saya gitu ya. Dan memang pada kenyataannya setelah bersertifikasi halal, penjualan itu juga terdongkrak gitu ya. Karena orang semakin percaya, semakin yakin akan produk yang kami produksi karena sudah tersertifikasi seperti itu. Itu yang mendorong kami untuk bisa memproduksi dan bersertifikat halal seperti ini Mas. Gitu. Saat akan mengurus sertifikat halal ini apa saja yang disiapkan Pak? Mungkin bisa berbagi ceritanya ke pendengar kita di kesempatan pagi jelang siang kali ini. Apa yang kemudian disiapkan, kemudian ternyata gampang loh ngurus sertifikat ini Pak? Ya, kalau sekarang mungkin akan lebih mudah lagi daripada dulu. Ya, kalau dulu kalau bagi saya itu waktu itu sih memang karena sudah terbiasa dengan teknologi seperti itu nggak masalah ya. Tapi untuk teman-teman UMKM yang lain memang waktu itu cukup terkendala karena Mas, saya nggak bisa pegang laptop aja nggak pernah. Bagaimana saya harus membuat suatu panduan atau mungkin proposal atau katakanlah seperti itu ya. Akhirnya kami di komunitas itu waktu itu ya saling membantu ya seperti itu ya. Kemudian juga penting juga bahwa pelaku-pelaku usaha ini disosialisasi ya, apalagi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Muntolib bahwa sekarang sangat-sangat mudah, sangat-sangat murah dan manfaatnya bisa lebih panjang 4 tahun seperti itu. Nah makanya
perlu pelaku usaha itu menyiapkan dokumen-dokumen dan juga menyiapkan memang produk-produk yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang halal itu seperti apa gitu ya. Misalnya tadi dikatakan, misalnya kami bakpia kan ada produk-produk yang memang harus ada label halalnya, misalnya seperti itu ya. Minyak, saya selalu milih minyak yang sudah ada sertifikasi halalnya. Kemudian katakanlah mentega juga seperti itu, gula juga seperti itu. Jadi memang kita terbiasa nantinya buat suatu produk dengan bahan-bahan yang memang sudah tersertifikasi seperti itu. Kalau itu sudah kita menjadi suatu kebiasaan bagi kita sebagai pelaku usaha untuk memilih produk-produk yang memang bagus seperti itu, kita tidak akan kesulitan gitu ya. Pada saat nanti ada audit dari Kementerian Agama atau mungkin kalau dulu dari MUI ya Pak ya, datang kita tunjukkan ini produk kita yang kita pakai seperti ini, produk kita yang pakai seperti ini, sertifikasi halal ada kita tunjukkan seperti ini ya, jadi nggak masalah gitu ya. Jadi tidak usah gampang untuk mengurus sertifikasi halal, karena saya yakin bahwa sertifikasi halal akan membantu kita untuk bisa menjual dengan lebih baik lagi gitu. Karena banyak testimoni dari pelanggan-pelanggan kami, kenapa kok jenengan pindah ke bakpia kami misalnya seperti itu. Ya karena saya merasa yakin Mas gitu. Saya merasa yakin. Kenapa yakin? Karena ini sudah ada sertifikat halal dari MUI-nya seperti ini. Makanya kami yakin bahwa produk ini produk yang benar, produk yang layak untuk kami konsumsi seperti itu. Ketika sudah mengantongi sertifikat ini, penjualannya sudah sampai kemana nih Pak? Apakah hanya di kota Yogyakarta ataukah seperti apa nih Pak? Kalau seluruh Indonesia ya pasti ya. Oke. Dan ini yang menarik bagi saya juga bahwa banyak TKI ya itu yang cukup loyal dengan produk kami ya. Jadi pada saat mereka akan pulang ke Indonesia, mereka pasti akan sudah kontak lagi bahwa Pak, tanggal sekian saya mendarat di Jogja, tolong disiapkan berapanya untuk oleh-oleh di kampung. Nah, kemudian sebaliknya, Pak, tanggal sekian saya kembali ke negara ya di mana saya bekerja, seperti itu, tolong disiapkan berapanya. Bahkan ada juga di Hong Kong ya, terutama di Hong Kong mereka minta dikirimin bakpia dari Jogja. Ongkirnya ini nggak seimbang Mbak ya, berarti itu nggak apa-apa, pokoknya saya mau bakpia karena memang kami sudah yakin seperti itu, dan memang itu benar-benar bisa mengakselerasi tadi seperti dikatakan Pak Toto, bisa mengakselerasi penjualan kita. Tingkat kepercayaan itu menjadi sangat mahal ketika tidak menjadi masalah ketika kita sudah mengantongi sertifikat tadi. Tadi Pak Boni kita ada audit atau ada pemeriksaan Pak Tholib. Nah, seperti apa sih Pak pemeriksaannya? Kok ada pemeriksaan dari tempatnya Pak Tholib dan dari Kemenak tadi Pak? Jadi gini Mas, ketika waktu pengajuan itu memang sudah ada, jadi bahan semuanya itu nanti semua bahan akan dibawa ke LPH namanya tuh, Lembaga Pemeriksa Halal. Jadi semua dokumen, kemudian nanti LPH itu semua berkas ini dinyatakan selesai, nanti tinggal di fatwa MUI. Nah, kemudian selanjutnya nanti kami juga pasti melakukan monitoring. Jadi produk-produk yang memang itu tinggi omsetnya, yang ketika kami kami berikan sertifikat itu kemudian menjadi lonjakan tinggi, pasti nanti akan kami kontrol. Sebagai Satgas Halal kami punya tanggung jawab moral setelah memberikan sertifikat itu. Kemudian nanti kita kita pura-pura beli dari gitu, kemudian nanti kita bawa ke LPH. Oh, ini masih ada beberapa hal yang kami beri sertifikasi, komitmen itu tetap dijaga terus oleh pelaku usaha. Ini yang sebenarnya juga kami harapkan juga begitu. Jadi dari tadi sudah disampaikan Pak Boni, ini kan tidak hanya orang lain, bahkan untuk keluarga, dari sisi kesucian, kebersihan, higienitas dan semuanya, itu tentu ini menjadi satu komitmen bersama-sama pelaku usaha. Jangan sampai nanti sudah kita berikan sertifikasi halal, nanti di pertengahan jalan kemudian bahan produknya itu menyimpang dari yang diajukan awal ini. Iya, Pak Toto tadi Pak Tholib menyampaikan salah satu yang harus dipersiapkan adalah NIB. Nah, ini bagaimana caranya ngurus NIB Pak? Kalau misalnya saya ini dari awam, dari nol banget Pak, cara ngurusnya NIB kayak apa sih Pak? Wah, sekarang itu
eranya memberi kemudahan ya. Oke. Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu pasalnya disebutkan bahwa pemerintah akan memberi kemudahan berusaha kepada para pelaku UMKM. Tetapi bahwa sebagai legalitas suatu usaha itu pelaku usaha wajib mempunyai nomor induk berusaha NIB. Nah, itu mudah saja, bisa diakses di rumah kok. Kita ada pendamping kok. Apabila ada pelaku UMKM yang tidak bisa mengakses, misalnya gaptek sih, karena pakai smartphone bisa seperti itu. Jadi sekarang sudah melalui aplikasi OSS, Online Single Submission, seperti itu. Jadi bisa diakses di rumah nih, seperti itu. Nanti ada pedomannya, tinggal memasukkan data-data seperti itu. Gitu. Jadi nanti bisa di print di rumah seperti itu. Ini caranya mudah, cepat. Dan pokoknya sangat memudahkan dan sangat membantu kita ya. Kalau saya nggak bisa, kami pemerintah menyediakan pendamping. Ada khusus pendamping nomor induk berusaha yang siap datang ke rumahnya, seperti itu. Nah, pendamping ini bisa dicari atau diakses di mana nih Pak? Apakah harus ke kantornya Bapak atau di mana nih Pak? Nah, kita itu era sekarang tidak harus ketemu fisik nih. Iya. Kita kan menggunakan medsos nih. Kita kan ada grup-grup WA. Nah, kita grup WA para pelaku usaha itu ada nih, seperti itu. Di sana selalu saya declare ya, saya pendamping NIB dan sebagainya. Bisa kalau misalnya belum punya grup WA, grup SMS nggak ada ya. Bisa datang ke dinas, melakukan pembina kami kan punya staf-staf yang siap mendampingi mereka juga, seperti itu. Dan ini sudah pada paham sekali. Kalau toh tidak bisa, silahkan datang ke dinas perizinan. Di sana ada pelayanan satu pintu untuk siap untuk memberikan penjelasan A sampai Z-nya, seperti iya, itu. pokoknya siap membantu teman-teman pelaku UMKM agar menjadi UMKM yang hebat tadi ya. Dan ini catatan kami akan memberikan intervensi kepada pelaku usaha kalau sudah ber-NIB. Kalau belum punya NIB berarti apa? Mereka ilegal dong. Wujud legalitas usaha adalah nomor induk berusaha. Gitu. Ya, gampang kok ngurusnya ya. Gampang. Oke, dari Ibu Titi. Ini mungkin ke Pak Tholib. Pak, apakah ada tips untuk mengenali produk itu masuk kategori halal atau tidak? Silakan Pak Tholib. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya gini, kalau kami itu dari Satgas Halal untuk mengenali ini halal atau tidak, kalau itu belum punya sertifikasi halal nggak bisa, Mas. Kecuali kalau nanti halal itu produk halal yang diduplikasi dan sebagainya, kami punya catatan. Jadi ini misalkan di scan itu kan nanti bisa di scan aja, nanti bisa ini kok produk ini ternyata belum punya, nanti ini Satgas, saya sebagai ketua Satgas nanti pasti ini akan kami melaporkan ini belum punya sertifikasi halal, tetapi kok ini sudah ada label halal. Nah, ini nanti kita memang harus hati-hati. Kalau memang untuk itu nanti kenali itu logo halalnya itu kan warnanya pink ya. Kalau dulu pakai MUI dan itu masih berlaku untuk sampai sekarang. Okay. Itu masih berlaku sampai 2 tahun kemudian gitu. Jadi nanti ini untuk sekarang, kalau sekarang ini kan sudah mulai menggunakan banyak yang logo yang baru ya. Jadi yang logo yang baru itu yang warnanya kayak gunungan itu kayak Jogja itu Pak. Hampir seperti Jogja, itu kan simbolnya filosofis banget keindonesiaannya. Nah, itu dikenalin, itu kan pasti nanti kalau misalkan di scan aja nanti bisa itu sebenarnya kalau ini miliknya Kementerian Agama atau bukan, dari BPCPH atau bukan, itu bisa. Kalau kemudian itu di situ kemudian dicek kok ndak masuk, ini berarti nggak bisa. Nah, tapi kami juga harus hati-hati. Memang selama ini alhamdulillah ya belum ada sih yang memasukkan logo halal ke dalam produk, itu belum ada. Tetapi kan kalau kemudian hari yang menjadi nanti itu hati-hati kan gini, misalnya punya Pak Boni, kemudian Pak Boni ini kan dari bakpia
Kenapa Pak? Polista. Polista. Kemudian yang lain kemudian belum ngurus sertifikasi, tapi itu ditempel aja ini, padahal ini kan repot itu kan. Nah, ini tapi kami sekarang sudah punya data UMKM yang sudah bersertifikasi halal di Jogja itu ada berapa. Nanti kan semuanya pasti akan data itu berkolaborasi, bersinergi dengan UMKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta, mana yang sudah bersertifikasi halal, mana yang belum. Tentu ini kami akan mengawal di dalam semua produk itu. Ya Pak Boni, ini yang saya ingin tekankan dan ingin Pak Boni sampaikan kepada masyarakat dan juga teman-teman pelaku UMKM di kota Yogyakarta ataupun di daerah istimewa Yogyakarta. Sekali lagi Pak, apa sih Pak arti penting ketika kita sudah mengantongi sertifikat halal yang ini membuat kita semakin pede untuk jualannya Pak? Monggo Pak. Ya, begitu saya mengantongin sertifikat halal, saya pertama pasti lebih pede, ya. Karena apa? Karena produk saya diakuin dengan munculnya sertifikat tersebut. Nah, setelah saya pede, tentunya saya lebih progresif lagi untuk menjual, ya. Pada saat saya lebih progresif saya menjual, tentunya penjualan saya juga lebih meningkat, ya. Kemudian dari mulut ke mulut, oh produk ini kalau kamu beli produk ini sudah bersertifikat halal kok, mana kayak gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang memang mendorong saya untuk lebih giat lagi gitu lah. Itu yang jadi banyak sekali manfaat bahwa produk kita sudah bersertifikat halal seperti itu, sehingga itu memudahkan kita untuk menembus pasar. Ya, contoh pasar-pasar modern selain misalnya katakanlah standar izin edar ya, misalnya kalau produk rumah tangga itu kan PIRT ya, itu biasanya ada beberapa pasar modern itu yang mengharuskan produk Anda harus sudah bersertifikat halal, misalnya seperti itu. Lah, dengan kita punya seperti itu, kita bisa menembus pasar modern juga. Ya, hal seperti itu yang juga itu yang bisa menjadi andalan kita sebagai pelaku usaha untuk kita bisa mengembangkan pasar kita, gitu Mas. Ya Pak Tholib, mewakili dari teman-teman Satgas ataupun dari BPJPH ini kepada para pelaku UMKM di kota Yogyakarta, apa pesan Pak Tholib kepada mereka agar ini loh, ayo segera urus sertifikat halal Anda, produk Anda, agar banyak hal yang bisa diraih di masa depan Pak. Monggo silakan Pak. Terima kasih Mas. Jadi kami mengharapkan seluruh UMKM atau pelaku usaha segera mengurus untuk sertifikasi halal, mumpung ini masih awal-awal dan untuk menghadapi pasar global yang lebih masif lagi. Dan kami siap untuk melayani dan datang untuk mendampingi ke pelaku usaha, nanti bersinergi dengan dinas koperasi, baik dinas koperasi DIY maupun di kabupaten kota. Kami siap, dan kami siap menerjunkan pendamping sampai ke pelaku usaha sampai terjadinya sertifikasi halal, demi percepatan dan lompatan penghasilan produktivitas yang lebih masif pada pelaku usaha di Indonesia. Ya Pak Toto, dukungan dan juga komitmen harus juga datang dari teman-teman di Pemkot di tempatnya Pak Toto juga untuk menjadikan UMKM halal, UMKM hebat. Apa yang pengen Pak Toto sampaikan kepada para pelaku UMKM di kota Yogyakarta agar kedepannya bisa tadi melompat jauh lebih tinggi dari sisi pemasaran, dari sisi yang lainnya Pak? Iya. Untuk yang pertama saya apresiasi dulu dengan Pak Boni, produk knowledge-nya luar biasa. Tapi ingin mencetak seperti Pak Boni itu ya, artinya menguasai produknya, bahwa biar UMKM Kota Yogyakarta lebih percaya diri, maka uruslah sertifikasi halal seperti jargonnya Pak Boni. Saya ingin lebih percaya diri. Nah, kami siap hadir untuk memfasilitasi, mendampingi UMKM Kota Yogyakarta. Gitu. Kalau ada kesulitan, siap membantu juga ya Pak Toto ya. Kami siap dengan adanya pendamping yang siap hadir mendampingi selalu seperti itu. Ya, sekali lagi UMKM halal, UMKM hebat ini adalah sebuah komitmen bersama dari teman-teman Pemkot Yogyakarta, dari yang di Kemenag, dan juga pelaku UMKM juga punya komitmen yang sama agar ya Yogyakarta itu jadi istimewa karena UMKM-nya itu hebat,
punya produk halal dan juga punya lompatan yang luar biasa. Betul. Sekali lagi Pak Toto terima kasih, Pak Toli terima kasih, Pak Boni terima kasih, untuk semuanya sudah hadir di Bincang Jogja edisi kali ini. Tema kita adalah UMKM halal, UMKM hebat, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di 081-862-1013 dan juga sudah menyaksikan kami di live streaming starjogja.com. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Denny Arta pamitan. Selamat pagi, sampai jumpa.